Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing motherboard murah buat Gen 12, tapi dengan banyak fitur. Tapi nggak murah sih, lumayan mahal. Cuma kalau di kelasnya, motherboard ini tergolong murah. Nggak perlu lebar panjang, panjang lebar. Sebelum dilanjutkan, jangan lupa bagi yang baru datang, tekan tombol subnya. Nggak rugi kok, coba aja kalau nggak percaya. Dengan sumbangan sub kalian, itu sama dengan kalian mentransfer energi yang luar biasa ke channel ini. Asrock B660M Pro RS. Pro itu kalau nggak salah profesional ya. Kalau RS bos, rumah sakit ya bos. Ngawur, RS itu resport. Wah, bisa balapan dong. Lo kira mobil? Ya enggak lah, maksudnya mungkin PC-nya bisa ngacir. Tapi dari beberapa review luar, ternyata seri ini nggak sekenceng namanya kalau dibandingkan merek lain dengan disandingkan prosesor seri K. Lagi-lagi ada harga ada rupa. Nah, biar nggak banyak yang nanya, ini motherboard ukuran apa? M di belakang seri itu menandakan micro ATX. Tanpa M berarti standar ATX. Contoh B660 Pro berarti standar ATX. Kalau B660M Pro ini ukuran micro ATX. Nah, Asrock B660M Pro ini ada dua versi ya. Yang ini sama yang Pro RS AX yang harganya lebih mahal. Asrock B660M Pro RS ini sendiri harganya kurang lebih 2 juta rupiah. Sedangkan yang Pro RS AX di kisaran 2,3 juta rupiah. Ya lebih mahal dikit, tapi ingat yang Pro RS AX udah dapat bonus WiFi dan juga bisa OC memori lebih tinggi dibandingkan yang Asrock B660 Pro RS ini. Selebihnya kurang lebih sama aja ya. Box Asrock ini sendiri tergolong kecil ya, dengan warna dominan hitam. Beda sama yang versi Steel Legend yang dominan warna putih. Di bagian depan terlihat tipe lengkap motherboard Asrock ini. Kemudian ada tulisan support the newest Intel Core processor, HDMI, polychrome sync, dan juga prosesor Intel berikut chipsetnya. Pada bagian samping kalian bisa lihat serial number dari produk ini. Pada bagian belakang jelas banget bentuk motherboardnya kayak gimana, spek yang diusung, begitupun juga dengan fitur-fitur dari motherboard ini, seperti Nahimic audio, full coverage M.2 heatsink, Hyper M.2 for SSD, steel slot with PCIe Express 4.0, 8 power paste design, front USB 3.2 Gen 1 Type-C, dan polychrome RGB. Aduh, susah banget ngomong bahasa Inggris ya. Langsung aja nih kita telanjangi. Unboxing dong maksudnya. Dalam paket penjualan kalian dapat buku panduan yang cukup tebal, DVD driver, kartu garansi, baut dan dudukan untuk SSD M.2, back panel yang bentuknya ya seperti kelas murah, 2 kabel SATA, dan nggak ada lagi. Dan beginilah tampilan ganteng dari motherboard Asrock B660M Pro RS ini. Kita jelasin secara singkat aja ya fitur-fitur unggulan dari motherboard yang tergolong cukup mahal ini. Prosesor yang bisa dipasang di motherboard ini tentunya untuk versi Gen 12 dong. Gen 11 bisa bang? Bisa jadi gila yang masangnya. Lawang ini LGA 1700, Gen 11 LGA 1200. Beda pin, beda ukuran. Kok maksain mau masuk? Untuk RAM maksimal yang bisa dipasang hingga 128GB dengan konfigurasi dual channel. Slot VGA pada motherboard ini udah PCIe Express 4.0. So bagi kalian yang incer VGA AMD, nggak usah senang. Nggak usah khawatir. Performanya dijamin melesat kencang di slot ini. Kemudian motherboard ini ada 3 slot M.2, 2 slot untuk SSD M.2 SATA maupun NVMe, dan satunya untuk M.2 WiFi. Nah, yang ada heatsinknya udah support M.2 NVMe PCIe Express 4.0. Sedangkan yang satunya lagi masih PCIe Express 3.0. Selain USB 3.2 pada bagian depan, motherboard ini juga menyediakan USB Type-C. Sayangnya nggak semua casing menyediakan port tipe ini. Casing murah. Bagi yang suka bling-bling, motherboard ini udah menyiapkan 3 kali konektor ARGB 3 pin dan 1 kali konektor ARGB 4 pin. Untuk slot SATA, cukup disayangkan ya, motherboard ini hanya ada 4 slot SATA, 2 berdiri dan sisanya tiduran. Males sekali. Pada bagian input-output masih ada port PS2, kemudian 2 kali USB 2.0, HDMI, DisplayPort, 4 kali USB 3.2, RJ45 dan port audio. Sayang banget nih, USB Type-C nggak ada di bagian belakang ini. Malah PS2 yang udah uzur ditancepin. Sekarang kita masuk ke bagian BIOS dari Asrock B660M Pro RS ini.
Tampilan BIOSnya ya khasnya Asrock ya, tapi nggak ada batiknya kayak Steel Legend. Kalau ini ada tulisan Pro Series di BIOSnya. Dan versi BIOS motherboard ini udah versi 7.01, berarti tergolong baru ya. Kalau mau pasang prosesor Intel Gen 13, kalian wajib update BIOS ke versi 8.02. Tapi maaf nih, saya belum bisa coba pasang prosesor Intel Gen 13 di motherboard ini. Nanti ya, kalau nongol prosesor kelas murah macam i3 Gen 13, bakal saya coba pasang. Terlihat tampilan di awal spesifikasi perangkat yang digunakan, dan juga ada menu polychrome RGB yang bisa di on atau off kan. Kalau kalian mau masuk menu lanjutan, tinggal pencet F7 di keyboard. Seperti yang udah saya jelasin sebelumnya, motherboard ini udah kasih konektor ARGB 3 pin dan 4 pin. So kalian bisa pasang perangkat yang support ARGB sync. Nah, kalian bisa sinkronkan RGB-nya menggunakan aplikasi dari Asrock, yaitu ASR RGB LED, yang wajib dipasang dulu. Bisa pakai DVD driver dari paket penjualan, ataupun download langsung dari web Asrock. Tampilan dari aplikasi ini sangat simpel ya cukup mudah dipahami. Ada 12 mode LED RGB yang bisa kalian pilih sesuai kemauan. Dan satu modenya buat matiin LED RGB-nya, itu kalau kalian nggak suka bling-bling. Dan silakan kalian lihat perbandingan mode RGB di Asrock ini. Yang paling enak dilihat ya versi breathing, web, dan rainbow. Musik keren sih, tapi nyalanya pas ada musik doang. Dan dominan warna yang nongol itu warna merah. Aduh, kenapa dia nggak random ya? Nah, yang bisa sinkron RGB baik fan, RAM, motherboard hanya mode static, breathing, strobe, cycling, random, neon, dan rainbow. Sisanya nggak bisa sinkron dengan RAM. Tapi rasanya 7 mode tersebut udah lebih dari cukup ya. Oke guys, cukup di sini aja dulu video unboxing dan review singkat dari motherboard ini. Kalau kalian ngejar performa tinggi dan dukungan kinerja prosesor yang lebih baik lagi, pilihannya ada di MSI Pro B660M WiFi. Tetapi harganya cukup tinggi ya untuk kelas B660M. Ya kisaran 3 juta rupiah. Tetapi kalau kalian nggak terlalu mempermasalahkan beda kinerja prosesor dengan merek lain dan juga fitur yang diberikan cukup komplit,
motherboard ini bisa jadi pilihan. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.